Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di siang hari. Dan pada saat ini kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan apabila doa ini dibaca 3 kali pada ba'da maghrib sebelum isya di bulan Ramadan, maka nilai pada malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi Subhanallahi Rabbis samawati sab'i Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arsyil azim. wa Rabbil arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi Subhanallahi Rabbis samawati sab'i Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arsyil azim. wa Rabbil arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi Subhanallahi Rabbis samawati sab'i Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arsyil azim. wa Rabbil arsyil azim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 61, baris yang paling bawah. Yang paling bawah, ya, wazikru. Bismillahirrahmanirrahim. Wazikru, zikir itu, ala anwa'in katsiratin, terbagi atas macam-macam yang banyak.
zikir itu ada bermacam-macam, kurang lebih begitu. Zikir itu ada bermacam-macam. Walikulli nau'in, pada setiap macam, minha dari zikir itu, fadlun, ada keutamaan, wasawabun azimun, dan pahala yang besar. Jadi zikir itu bermacam-macam hadirin sekalian. Tiap kalimat-kalimat zikir punya keutamaan tersendiri, punya balasan tersendiri, punya pahala tersendiri yang seluruhnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan di dalam kalimat zikir itu, fawaidu, ada faidah-faidah, wa manafi'u, dan manfaat-manfaat, jammatun, yang besar juga. Jadi di dalam setiap kalimat zikir yang kita ucapkan ada manfaat dan faidah yang besar juga. Walahu, dan kalimat zikir itu mempunyai samaratun, buah, wa asarun, dan dampak, syarifatun, yang mulia. Jadi zikir itu membuahkan amal, zikir itu memberi dampak di dalam diri pribadi seseorang sehingga berakhlakul karimah. Jadi zikir kalau diucapkan dengan ikhlas memiliki dampak. Dampak itu berupa kebersihan hati. Dampak itu berupa amal-amal soleh. Disebabkan hati yang bersih karena berzikir kepada Allah. Jadi zikir memiliki dampak yang positif di dalam kehidupan seseorang. Famin anwa'i zikri, di antaranya yang termasuk macam-macam zikir, bahkan huwa, dia adalah asyrafuha, yang paling mulianya, wa afdaluha, dan paling utamanya, la ilaha illallahu, adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi di antara kalimat zikir, bahkan ini yang paling mulia, bahkan ini yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi ucapan la ilaha illallah macam zikir yang pertama, yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdalul zikri, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallahu, adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hati kita berkata tiada Tuhan selain Allah, tiada yang patut disembah kecuali Allah, tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyebabkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa memberikan mudarat, kecelakaan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan itu ada tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah hadirin sekalian. Wa afdalud du'ai, ini masih lanjutan hadis. Wa afdalud du'ai, doa yang paling utama adalah alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kita misalkan bingung mau doa apa ya, bingung, ucapkan saja alhamdulillah, berarti semua doa sudah kita mohonkan kepada Allah. Jadi alhamdulillah itu simbol syukur kepada Allah. Orang yang syukur nikmatnya ditambah, orang yang syukur nikmatnya dilebihkan oleh Allah. Sehingga kalau seseorang bingung mau doa apa, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, maka semua doa sudah dia mohonkan kepada Allah. Semua permohonan yang baik sudah dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian.
Tapi kalau kita bisa tahu mau doa ini, ya kita ucapkan doa ini. Misalkan kita tidak tahu mau doa apa, ucapkanlah alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah, maka seolah-olah semua permohonan yang baik sudah kita mintakan kepada Allah. Karena afdhalud doa, doa yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdalu ma qultu ana, kalimat yang paling utama yang saya ucapkan, wan nabiyuna, dan diucapkan juga oleh para nabi-nabi min qabli, sebelum aku, adalah ucapan la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terus semua nabi-nabi mengucapkan la ilaha illallah dan mengajarkan la ilaha illallah. Jadi semua nabi itu sama, mengajarkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu agama Islam. Jadi semua nabi itu beragama Islam. Islam itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua nabi mengajarkan dan mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, fima, di dalam keterangan, yarwihi, yang diriwayatkan, anillahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menyampaikan, Nabi yang meriwayatkan, namanya hadis qudsi. Allah berfirman, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu hisni, adalah bentengku. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah benteng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina, maka orang itu selamat, min azabi, dari siksaku, dari azabku. Jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah artinya orang yang masuk Islam, hadirin sekalian. Orang yang masuk Islam, hadirin sekalian, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah di dunia itu banyak manfaatnya. Manfaat itu baru terasa sangat besar kalau kita sudah meninggal dunia, hadirin sekalian. Ketika sudah meninggal dunia, maka orang itu dibedakan hanya dua, iman dan kafir. Orang munafik termasuk kafir, orang musyrik termasuk kafir, hadirin sekalian. Orang beriman itulah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan dia nanti akan masuk surganya Allah. Dan selebihnya adalah orang yang ingkar, tidak percaya kepada Allah, tidak mengucapkan la ilaha illallah, dialah yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ucapannya sepele, la ilaha illallah. Tapi kalau terus menerus kita baca, hadirin sekalian, kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kita akan orang yang dijaga oleh Allah. Kata Allah, masuk ke dalam bentengnya Allah. Kalau masuk dalam bentengnya Allah, akan selamat, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, jaddidu, perbaruilah imanakum, iman kalian. Jadi Rasul bersabda, perbaruilah iman kalian. Jadi perbarui, dibaguskan lagi, dibarukan lagi, hadirin sekalian. Qalu, para sahabat berkata, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, aksiru, perbanyaklah, min qauli la ilaha illallah, dari ucapan la ilaha illallah. Ibarat baju, hadirin sekalian, tiap hari dipakai pasti kotor, pasti lecek, pasti bau, lalu dicuci pakai
sabun yang wangi lalu menjadi baru lagi, menjadi bagus lagi hadirin sekalian. Nah, iman juga seperti itu hadirin sekalian. Tiap hari kita beraktivitas, ada maksiat kita serempet-serempet atau kita lakukan, kotor lagi, ibarat baju kotor hadirin sekalian, lalu kita perbanyak la ilaha illallah, itu membersihkan hati kita hadirin sekalian. Jadi membersihkan hati kita, tauhid kita terjaga, iman kita diperbaharui dengan ucapan la ilaha illallah. Maka kita usahakan senang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Boleh pakai jari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh kemana-mana bawa tasbih juga boleh hadirin sekalian, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sanggaria dong, itu mah urusan orang. Yang penting kita sedang melatih iman kita hadirin sekalian. Kalau kita nggak malu bawa tasbih lebih bagus, karena kalau bawa tasbih benar-benar lagi zikir, kita lalai lagi, oh ya lagi megang tasbih, ingat lagi zikir lagi hadirin sekalian. Nah itu lebih bagus kalau kita nggak malu hadirin sekalian. Dan ucapan orang itu nggak jadi masalah. Yang penting kita tetap ikhlas, tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh juga yang ceklekan hadirin sekalian, ceklek la ilallah, ceklek la ilallah. Nah itu juga untuk membantu hati hadirin sekalian. Hati itu kalau nggak pakai alat bantu, lalainya lebih banyak. Tapi kalau ada alat bantu itu lebih cepat ingat Allah. Atau gini hadirin sekalian, tasbih dipotong, nggak usah yang segini, bijinya itu kan ada. Nah kita bikin sendiri pakai benang, segini aja dikit. Nah gini, nah segini hadirin sekalian. Nah begini. Nah jadi kurang lebih 10 tasbih. Nah itu kan nggak kelihatan orang hadirin sekalian, menghindari riya juga hadirin sekalian. Begitu juga kita bisa menggunakannya hadirin sekalian, sehingga hati kita selalu berzikir la ilaha illallah sementara orang tidak melihat hadirin sekalian. Nah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperbaharui iman kita, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, subhanallahi, kalimat subhanallah, maha suci Allah, nisful mizan, setengah timbangan amal. Jadi kita menilai subhanallah adalah setengah timbangan amal hadirin sekalian. Jadi timbangan catatan amal kebaikan setengahnya adalah subhanallah hadirin sekalian. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah tamla'uhu adalah memenuhi timbangan seluruhnya hadirin sekalian. Jadi amalan zikir seolah-olah sepele tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, doanya akan dikabulkan hadirin sekalian. Jadi ucapan alhamdulillahirabbil alamin adalah seluruh timbangan amal, dan ucapan la ilaha illallah merupakan orang tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita, puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.